Kediaman beliau di Rangas, Kecamatan Simbor, Kabupaten Mamuju. Saya sudah di wilayah pekarangan. Saya juga sulit mau panggil apa ini, mau panggil bapak terlalu tua ya, karena harus panggil bapak karena guru saya sepanjang masa ya, guru pada saat sekolah di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Kalau mau panggil bapak juga agak ganjil karena orangnya ini dia beliau. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, mantap. Itu tadi ya kan, saya juga agak pusing mau panggil bapak, lebih tua saya terlihat dibandingkan beliau kan. Ya kita panggil Kanda saja. Oke. Ya. Boleh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Jadi ya beginilah keseharian di rumah, santai, menikmati udara segar sambil melihat-lihat tanaman, merawat tanaman. Ya mudah-mudahan ini bisa mengobati stres sebagai pengobat juga di masa pandemi. Iya, dalam menghadapi masa pandemi ini yang dimana kita ini disuruh banyakkan di rumah. Ya alhamdulillah dengan kesibukan seperti ini ya bisa mengusir rasa bosan dan ya alhamdulillah betah di rumah. Ada kegiatan yang positif. Yes. Kalau bisa pindah ke sini, ini semua orang akan pasti ingin tinggal di rumah seperti ini ya. Di belakang saya ini sangat hijau sekali, kita sangat terasa di alam. Dan ini banyak sekali di sini nih tanaman-tanaman, termasuk bonsai kelapa. Pak, bisa mungkin dijelaskan seperti apa sebenarnya itu bonsai kelapa? Mungkin di para penghobi tanaman hias, kelapa ini adalah bukan hal yang populer untuk dijadikan sebagai tanaman bonsai. Namun seiring perkembangan waktu, jadi mungkin melihat kondisi seperti ini, khususnya kami di Sulawesi Barat, tanaman kelapa itu banyak, buah kelapa itu banyak. Jadi apalah susahnya, bagaimana memberdayakan jenis tanaman yang seperti ini untuk dijadikan tanaman hias. Setelah dinaikkan di dalam pot dengan perawatan yang pas, jadi pertumbuhannya tidak secepat begitu ditanam di alam ya. Jadi dari situlah mengapa orang banyak mengistilahkannya sebagai bonsai kelapa ya. Alhamdulillah hari ini saya sudah merawat hampir ya beberapa puluh lah, mungkin ratusan bonsai kelapa dan bakalan bonsai yang ada di halaman saya ini ya, seperti itu. Ini ditanam di kawasan pekarangan di rumah Kakanda saya ini, dan sudah banyak sekali, puluhan bahkan ratusan sesuai dengan jumlah kelapa tadi yang disebutkan. Iya. Yang datang belajar di sini termasuk orang dari negara mana kemarin yang sempat hadir ini? Sangat luar biasa. Sudah banyak teman-teman yang belajar, apakah melalui sosial media, karena ada beberapa kami berteman di dalam grup ya, melalui Facebook dan lain-lain. Itu banyak dari Jawa, bahkan luar negeri ada ya, dari teman-teman negara kayak macam Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan kemarin ada dari Jerman datang khusus ke sini untuk belajar, ada ya. Jerman, bahkan dari Prancis juga pernah datang ke sini untuk belajar bagaimana teknik membudidaya tanaman kelapa atau coconut tree ini di dalam media kecil atau di dalam pot. Seperti itu. Ya teman-teman sekalian, kenapa saya menyebutkan bahwa sangat banyak sekali yang datang belajar dari baik kalangan di lokal maupun, tapi kebanyakan belajar dari orang luar daerah ya, termasuk di luar negeri. Maksudnya saya sangat disayangkan sekali, khususnya di daerah kita Mamuju, pesisir banyak tumbuh kelapa, bahkan banyak yang rusak saja, tidak terawat dan tidak memanfaatkan di sini segudang ilmu yang bisa kita dapatkan. Silakan kawan-kawan sekalian, termasuk pemerintah desa yang potensi dengan banyak pohon kelapanya di sana, silakan datang boyong warganya atau setidaknya kelompok-kelompok PKK untuk mencuri ilmunya. Beliau sangat disayangkan sekali ya. Iya. Karena ternyata ini bukan hanya menjadi
hiasan Ya, rumah saja, tapi betul. ternyata ada nilai ekonominya. Bisa, Apa, ya, iya. seperti apa Jadi kira-kira? saya menggambarkannya seperti ini. Saya tuh melihat kondisi pohon kelapa itu kasihan sekali. Kenapa saya bilang kasihan? Khususnya kita di sini, bahan kelapa itu melimpah, ya. Bahan ini sangat banyak. Setiap 50 meter pasti kita temukan pohon kelapa. Saking banyaknya pemanfaatannya mungkin ya paling ujung-ujungnya buat santan, paling buat kopra. Ada sisi lain sebenarnya ya, termasuk kita jadikan sebagai tanaman hias. Kelapa ada suatu masa nanti dia akan bisa semakin berkurang kalau tidak ada orang yang mau kembali menanam, ya, menanam. Saya dengan teman-teman sudah ada beberapa pemerhati tanaman ini melihat kondisi di sepanjang pantai di Sulawesi Barat, Mamuju khususnya, ada beberapa lokasi yang sudah mulai tergerus abrasi. Jadi pohon kelapa ini tumbang, tidak terawat, mati, ya. Kalau secara ekonomi saya hitung-hitungannya begini, ya. Kelapa itu kalau sudah besar paling ujung-ujungnya ditebang untuk jembatan, untuk mebel, dan itu harganya ya paling sangat sedikit, 100-200 ribu per pohon dengan usia sampai 30-40 tahun. Oke, dengan merawat kelapa, tanaman kelapa sebagai tanaman hias, ya, atau kita sebutnya bonsai kelapa, itu di usia 3 bulan, 4 bulan hasilnya sudah bisa seharga dengan 400 ribu, 500 ribu. Bagaimana dengan usia yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti nilai jualnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau Anda mau merawat tanaman kelapa, menanam di kebun, waduh, masih panjang, masih lama sekali waktu untuk menikmati hasilnya. Coba dengan menanam sebagai tanaman hias, bonsai kelapa, itu bisa berdaya manfaat, membantu perekonomian di keluarga. Karena peminat tanaman ini sudah mulai banyak, ya, sudah mulai banyak dan rela mengeluarkan karena keindahannya, ya, seperti itu. Wow. Sangat mahal ya dibandingkan menanam 30 tahun. Harga 200 ribu. Harga 200 ribu Untuk jembatan, untuk mebel dihargai 200 ribu. Wow. Kelapa 4 bulan, 5 bulan itu sudah seharga dengan pohon kelapa usia 30 tahun. Bonsai ini kira-kira bisa bertahan berapa Oke. tahun? Berapa lama ya? Ya, berapa lama? Usia di pot memang bisa lama, ya. Tergantung bagaimana kita merawat tanaman. Ya. Ini berkaitan dengan nutrisi. Nah, jadi kita mencukupi asupan nutrisi tanaman, bagaimana dia bisa hidup karena di wadah yang kecil, di pot. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh pengetahuan teknik perawatan yang benar supaya dia tidak menjulang tinggi seperti pohon kelapa yang di alam. Dia butuh perawatan. Jadi tekniknya ada sehingga dia tetap mengecil di dalam pot yang kecil pula, ya. Logikanya begini, dia di dalam media kecil, otomatis nutrisi untuk bertambah tinggi itu sedikit pula, jadi pertumbuhannya agak lambat. Itu paling utama. Ini baru berapa menit kita berbincang, ini bisa saja saya jadi sekelas dokter ini kalau saya hari di sini berbincang. Dan teman-teman sekalian juga kalau mau datang belajar silahkan. Kalau tidak puas di channel ini silahkan datang ke beliau, karena bisa juga diakses di akun Facebook beliau. Ya, boleh. Facebook Elvis Muslatif boleh. Instagram Elvis Muslatif. Silakan bisa boleh. cecetan, begini. koordinasi. Iya. Artinya Mamuju sudah baru berkembang, sudah mulai banyak menghobis tanaman ini. Ya, saya sayangkan sekali sangat sedikit peminatnya. Orang yang mau belajar itu banyak, bahkan dari luar. Sementara tetangga dekat rumah itu sementara masih bingung-bingung aja kenapa ada kelapa ditanam di dalam pot. Padahal di luar sudah, harganya mantap. Dan kawan-kawan sekalian, pemirsa warganet Belajan TV, di sini selain kita tadi berbincang kelapa, ada beberapa tanaman termasuk di belakang kita ada jambu yang sangat. Saya juga membudidaya ada beberapa jenis tanaman tabu lampot istilahnya, ya. Tanaman buah dalam pot. Ya, jadi ada beberapa kayak macam lengkeng, ada ini jambu air. Ini jenis bajang leang. Jadi dia ini berbuah di usia yang memang masih muda, masih cukup muda, enggak tinggi, bahkan masih dalam ember, masih dalam pot. Istilahnya tabu lampot, ya, tanaman buah dalam pot. Ini sudah beberapa kali berbuah, sudah tahun ke-4 kayaknya dia berbuah, padahal masih pendek, buahnya ya lumayan. Masuk kategori 6 jambu air termanis dunia, ya, bajang leang. Ini. Oke. Bisa dilihat. Seperti ini. Perawatannya enggak ada, paling disiram. Saya enggak menggunakan pupuk kimia di semua tanaman saya, cukup menggunakan media tanam yang subur, kemudian pupuk organik cair yang saya bikin sendiri, ya. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Ini murni organik. Sangat luar biasa. Mungkin kita bisa selain jambu, bonsai, di sana ada media
budidaya ikan. Budidaya ikan. Nah, jadi di sini sudah bisa ada ikan segar ya, tidak beli lagi ya di penggandeng-penggandeng. Ada lombok, ada ini ada jeruk nipis, terus Sawi, ada sawi, kangkung ada dan sebagainya. Nah, Yes. di sini, wow, ini ikan lele. Ya. Hanya media tempat Tong, ini, ya. tong air ukurannya sekitar 200 liter. 200 liter. 150 liter, ya. 200 liter, isi ikannya ada berapa dalam? Ya, kalau ini tong yang isi 150 liter, jadi lele itu bisa hidup 1 liter 1 ekor. Wow, ya. 1 jadi liter. dalam tong ini karena kapasitas tank 150 liter, dia itu bisa menampung ikan lele sampai 150 ekor. Ya, 150 ekor bibit di dalam. Ini sudah siap panen ini, ya. Kalau sayurnya sudah berapa kali panen, lelenya sudah siap panen. Paling lamban sebulan ke depan sudah bisa panen. Ya. Jadi ini ada beberapa manfaat di sini. Ya. Ini ada tempat Sayuran. Ah, Yes. sudah tidak beli ikan lagi karena sudah Iya. ada ikan di dalam ember. Terus katanya airnya ini menjadi Sangat bagus untuk sangat tanaman ya. untuk Jadi air ikan lele itu kaya nutrisi, kaya sangat nutrisi. Dari sisa makanan atau kotoran ikan itu banyak mengandung bakteri yang baik serta beberapa nutrisi yang sangat baik memang untuk tanaman. Jadi airnya ini dimanfaatkan sebagai saya pakai untuk nyiram tanaman selain daripada diserap sama sayuran yang ditanam di permukaan tong ya, seperti itu. bibit lelenya satu biji itu 1 ekor ya. satu ekor, soalnya dari jambu tadi jadi bahasa biji 1 ekor. Yes. Harganya bibitnya 1.000, dipelihara sekitar 3 bulan, 3 bulan. ya, 2,5 bulan, tergantung kapasitas bagaimana kita mensuplai makan dan pakan buat ikan. Pakannya ada memang dijual banyak di toko tani. Saya nambahnya dengan tanaman tanaman air yang memang disenangi sama ikan ini, dan itu sangat signifikan pembesaran ikan tersebut, ikan lele ini ya. Kalau layak jual ikannya itu kira-kira sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan, 3 ya. bulan Kak, ya? Kalau bukan untuk dikonsumsi seharian ya lama ya. Kalau misalnya 150 ekor itu ya ini kayak kulkas alam, kulkas hidup. Luar biasa. Iya. Jadi kemungkinan begitu ada teman, ada keluarga butuh ikan yang segar ya, kalau dia makannya juga ikan lele ya boleh kita ambil, siap goreng, siap bakar. Setelah melihat ini, sebelumnya saya sudah lama sekali ingin bisnis lele ya. Tapi ternyata wah pas saya ke sini coba bayangkan ini sayurannya ya, sawi, tidak menggunakan pupuk kimia, cukup diberi siraman air lele, namun bukan hidroponik, sekali lagi bukan hidroponik ya. Dia masih menggunakan media tanam padat, jadi campuran media tanam yang subur. Siramnya pakai air lele dan alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa. Ini sudah berapa minggu ini Pak umurnya? Saya lupa ini berapa minggu ya, kayaknya 2 minggu ini, usia seminggu atau 2 minggu lebih. Iya. Mantap. Luar biasa sekali. Teman-teman sekalian tentu semakin penasaran dengan kakanda dan guru saya ini, orang tua saya juga ya. Ini sudah lengkap lah, ini guru ini adalah salah satu guru besar saya, baik di bidang politik, pokoknya kepemimpinan, semua ada pada beliau. Kawan-kawan sekalian, mau panen ya, kita coba panen sayur ya, kita sambil panen, kasih makan lelenya ya. Jadi ada tong, selain yang ini ada tong satu lagi, sayurnya sudah bisa dipanen ya. Sambil kita kasih makan. Oke. Mantap. Halo teman-teman sekalian, setelah tadi kita sudah berbincang dengan kakanda saya, guru saya, sekarang kita akan panen kangkung, hasil dari media tanam budidaya kangkung melalui media tanam apa namanya ini, tong ya. Budidaya lele sambil
tumpang sari dengan sayur kangkung. Oke. Nah, kita panen guys. Ini usianya sekitar Ini sudah panen kedua kali. wah, panen kedua Iya. kali. Ini sudah masuk panen yang kedua kali. Yes. Oke, kita panen. Gunting saja, dibawa, kasih dibawa jauh. Iya, dibawa saja rata gitu. Kita harus belajar ini begini. Pegang rata saja gunting. Boleh diratakan. Habis digundur saja. Ya, Berapa minggu baru tumbuh lagi enggak? sebentar. Nah, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian. Daripada setiap ke pasar, ya 5.000 rupiah sampai 10.000 mungkin ya per ikatnya. Jadi lebih baik beli tong, harganya 250.000, sudah bisa pelihara ikan, budidaya ikan, terus bisa juga untuk menanam sayur. Ini sebenarnya program Menteri Pertanian ya. Terus kemudian Kementerian Pedesaan juga ini dianjurkan, terutama ibu-ibu PKK melalui program PKK ya di Pokja 3 itu pemanfaatan lahan pekarangan. Ini sangat-sangat layak sekali menjadi percontohan, dan sekali lagi saya mengajak teman-teman ibu-ibu PKK bisalah datang belajar di sini. Dan bisa juga diundang beliau sebagai pembicara di desa Bapak dan Ibu sekalian untuk mengedukasi masyarakatnya, terutama di kepengurusan PKK. Bagaimana cara memanfaatkan pekarangan? Bukan hanya lagi untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi sudah bisa dipasarkan keluar. Setidaknya menjadi menjadi lumbung gizi ya untuk kita sendiri. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan untuk kita diri setidaknya berawal dari diri sendiri dulu lah, seperti itu. Yes. Dan setelah kita memanen sayuran ini, wah, ikannya lagi kita akan kasih makan. Kita belum bisa dipanen ya, karena usianya masih sekitar sebulanan ya. 2 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya, sebulan lebih. Bagaimana keseruan kasih makan ikan? Tonton terus videonya guys Yes. ya. Nih sayurnya guys. Segar, Ya. organik, alami, tanpa pestisida, sangat sehat. Dan selain itu kita sudah tidak ragu-ragu makan ya. Kalau saya biasa beli di pasar masih ragu-ragu, jangan sampai ini di Semprot pestisida. ya, terus kemudian kan biasa di kolom-kolom rumah tempatnya orang menanam kan. Bukan lagi di ladang kangkung Bukan yang lagi di jelas. ladang, ya. Ya. Ini Oke. sangat jelas sekali, vitaminnya bagus. Ya, sangat segar, alamiah, organik, sehat. Itu yang utama. Mantap. Oke. Oke, jadi setelah kita panen kangkung, ya, boleh sekarang waktunya kita kasih makan. Jadi pakannya gampang, di penjual toko tani ada pakan ikan pelet, itu ada ya. Jadi cukup beri makan itu minimal 2 kali sehari, pagi maupun malam. Tapi kadang ada juga beri 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Tapi jangan terlalu banyak, karena ikan lele itu udah suka terlalu banyak makan ya. Yang penting sering ya, karena ada efek kalau terlalu kenyang itu bisa mengakibatkan dia mati kalau dia terlalu kenyang. Oke, kita kasih makan ya. Wow. Teman-teman sekalian, ini sudah beraksi ikannya ya. Wah, besar nih ternyata. Iya. Ini belum 2 bulan ini. Wah. 1 bulan ke depan sudah siap panen. Masya Allah. Keren. Ya. Jadi ini bukan hal yang sulit dibuat di rumah dan tidak repot. Ya, teman-teman sekalian, ini sangat menginspirasi kita ya. Lihat di belakang saya, ikan lelenya ini sudah berusia Hampir 2 bulan. hampir 2 bulan. Iya. Dan lagi-lagi ya,
seandainya misalkan saya sebagai kepala desa, salah satu budidaya yang saya akan lakukan itu budidaya ikan Iya. untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Ini kita bisa satu kakak modalnya cukup 500.000. Itu sudah punya kulkas hidup. sudah punya kulkas hidup. Iya. Itu dilengkapi. Pokoknya sudah lengkap ya. Iya. Sudah ada tong, sudah ada bibit, Sayuran kan sayuran kan. ini ambil sisa limbah plastik ini bekas minuman. Kalau kita kali-kali karena per 1 liternya adalah satu ekor per 1 liter Bisa per 1 ekor ikan. Iya, bisa. Ya, tumbuh di situ kan. Iya. Di dalam sini sekitar Hampir 200. 200 ekor ikan. Ya, karena kapasitas tong 200. 200 ekor ikan dikali 1 ekor ikan lele itu mungkin sekitar 15 ribuan ya. Satu ekor. 20 atau berapa? Iya, tergantung per ekornya. Iya, tergantung beratnya tuh. Nah, kalau kita kali-kalikan ini hanya cukup ganti air, kasih makan. Wah, 3 bulan itu sudah ada penghasilan kali Miki, karena matematika aku kurang lancar. 200 ekor kali misalkan 20.000, silakan kali, nanti akan ditampilkan di layar karena harus saya pakai kalkulator dulu ya. Oh, itu bro. Ini sangat menginspirasi sekali. Iya. Ya, Panen kangkung itu bisa sampai 3 atau 4 kali. Ini akan tumbuh kembali nih. dalam seminggu atau dalam sebulan. selama masa nutrisi itu cukup, ya. Jadi ini akan tumbuh kembali setelah kita panen. Kangkungnya akan keluar daun ulang. Ini sudah panen yang kedua, kalau tidak ketiga saya sudah lupa, ya. Kedua atau yang ketiga. Nah, jadi akan tumbuh lagi, ya. Sepanjang asupan nutrisinya bagus, pasti bagus karena dia istilahnya amfibi, punya media tanam yang bagus, tambah dengan suplai nutrisi dari air lele, ya. Nah, seperti itu. Wow. Luar biasa. Jadi 1 kali tanam panennya berkali-kali. Nah, beda dengan, tapi ini jenis kangkung yang kangkung cabut ya, yang memang bibitnya ada dijual. Kalau kita tanam di bedengan seperti yang dijual di pasar, begitu tiba masa panen cabut. Ini enggak, kita potong aja, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, sampai diperkirakan kualitas tumbuhnya kurang bagus lagi, kita ganti media, tanam ulang. Ya, jadi ini bisa berkali-kali dan cuma 1 kali repot. Ya, Luar 1 kali biasa. repot. Sangat luar biasa. ini saya background saya walaupun belum selesai di hukum juga ya. Saya calon sarjana hukum. Tapi setelah saya ke sini, wah, saya pulang ini menjadi sarjana di bidang budidaya ikan lele dan cara merawat tanaman ya. Karena memang beliau ini adalah ya guru besar kami. Pencinta alam banget ya. Dia mengajari kita belajar hidup serasi selaras dengan alam sajalah, memanfaatkan hidup bagaimana berdampingan yang harmonis dengan alam, biar dia juga bisa membantu kita. Ya, minimal tidak merusak. Oke. Selain daya manfaatnya kita harus kreatif untuk bisa kalau bisa ilmunya diterapkan sama orang lain setelah pulang dari sini. Praktekkan diri sendiri dulu. Praktek. Nah, itu yang utama. Ya, di akhir closing ini karena ternyata baterainya sudah mulai lowbat kawan-kawan sekalian. Closing statement kira-kira hal apa yang disampaikan ke gini, sebenarnya mencari aktivitas yang positif itu banyak. Salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan pekarangan yang ada. Pekarangan yang sempit pun bisa sebenarnya. Yang penting kita mampu untuk mengakali. Nah, ini membudidaya tanaman itu sebenarnya sangat bermanfaat. Minimal kita bisa menghijaukan lingkungan dari halaman dan teras rumah, itu aja dulu. Manfaatnya sangat luar biasa. Kesimpulan saya, dari rumah untuk NKRI. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas Terima kasih kunjungannya, banyak Dik. Kakanda, Bapak Guru. Oke, waalaikumsalam.